Kepada para umat yang masih berada di bawah maupun yang berada di vihara, diharapkan bisa bersiap karena sebentar lagi puja bakti akan segera dimulai. Sekali lagi bagi para umat yang berada di Zoom maupun yang berada di wihara dipersilakan bersiap-siap karena puja bakti akan kita mulai. Sebelumnya, terimalah salam Dhamma, Sotihontu, Namo Buddhaya. Saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa. Para umat silakan menyanyikan lagu Kami Memuja diiringi dengan lagu. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja tunduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Ya, puja bakti pada pagi hari ini akan kita mulai. Hari ini yang mengisi adalah Yang Mulia Karuna Silo dengan tema Pelindung Sejati. Untuk mengawali puja bakti, silakan buka buku Parita halaman 23. Kita awali dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagava. Dhammang namasami. Sumatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sakkang
Ya Maha Bhagavantang Saranang Gatam Yo Bhagavasata Ya Sacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehitang Bhagavantang Sasadhamang Dasawaka Sanggang Abhibudhaya Adamayang Buddha Sabhagavato Karomase Namo Arahato Samma Sambuddhassa Namo Adamayang sarana menamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Adamayang Buddhang Karomase Iti piso Bhagavang Samma Sambuddho Vittang Masarati Sakkayeva Manusana Buddho Bhagavati Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swaka Sakitiko Akatiko Epipatiko Opayiko Mansabang Meditago Vinyuhi Andamayang
Ineyo Ineyo Anjaliyo Anutara Penyakita Dokata Andamayang Satya Namase Nati yang Buddho Bisanang Warang Nasa Kawajena So Ideho Usa Padita Nati Me Saranang Anyang Hamo Me Saranang Warang Etena Satyawadena So Ideho Tusa Padita Nati Me Saranang Anyang Sanggo Me Saranang Warang Etena Satyawadena So Kamase Pindikasa Dewata Kantawan Kewanang Ohasetwa Yena Kawatang Biwadetwa Ekamantang Deta Kosadeta Bhagawantang Ajabhasing Manusaja Magalani Acintayo Ruhi Manggalamutamang Ang Panditanan Casewana Pejaja Pejaniyanang Etham Manggalamutamang Patero Padesawa Soca Pepeca Kata Punyata Atta Samma Panidija Etam Manggalamutamang Bahu Sajanca Sepanca Winayo Casusikito Sobhasita Jaya Waca Etam Manggalamutamang Mata peto opathanang potadhara sasanggaho anakola cakamanta etam manggalamutamang danan cadham macariyaca nyatakanan casanggaho
anawajani kamani etam manggalamuttamang arate werate papa majapana jasanyamo abba mado jadhammesu etam manggalamuttamang garawo janiwatoca santo te jagatanyuta kalena dhammasawanang etam manggalamutamang kande caso wacasata samananan jadasanang kalena dhammasakaca etam manggalamutamang Dapoca brahmacarianca Arya saca nada sanang Nibbana sacikiriaca Etam manggalamutamang Dasalokadamehi Citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamutamang eta disanikat wanha sabhat hama paracita sabhata so tingkat cantik tante sang manggalamutamang. Silakan buka halaman 38. Anda mayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Apya pajohomi anikohomi suki athanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu apya paja hontu anika hontu suki athanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wikacantu sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisaranang yang kamangkari sami kalyanang wa papakang wa tasa daya dabhawi santi. Kita bacakan artinya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita,
Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Ya, setelah mengulang pembacaan parita, silakan posisikan duduk serileks mungkin. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan, kita bersama-sama melakukan meditasi. Silakan duduknya yang tegak, tangan kanan dan tangan kiri berada di pangkuan, tangan kanan di atas tangan kiri, jempol saling menempel. Kondisikan walaupun waktunya singkat, tetap bisa fokus terhadap objek meditasi yang Anda pakai masing-masing. Silakan meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama datiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama. Ya Maha Wandamitang Wadita. Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunang. Amma bhante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang sammadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang
Sammadiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Game sumicacara Weramani sikapadang samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Musawada Weramani sikapadang samadiyami. Surameraya macca pamadatana weramani sikapadang samadiyami. Sura meraya majapamadhatana Weramani sikapadang samadiyami. Imani pancasika padani silena sukating yanti silena boga sampada silena nibbuteng yanti tasma silang wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Silakan buka halaman 47. Sebelum Bante membawakan Dhamma Desananya pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma jaloka dipati sahampati Katanjalian Dewarang ayat jatah Santi dasata Maraja kajatika Desetu dhamang anukam imang pajang. Ya, marilah kita bersama-sama bersikap anjali dengan penuh kesungguhan, dengan perhatian penuh kesadaran, sembari kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attahi athano natho kohinato parosiya athana hi sudantena natang labhati dulabhang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri? Setelah dapat mengendalikan dirinya dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sesungguhnya. Dikutip dari Dhammapada Attawagga, syair 160. Pimpinan,
Rama Pandita pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya Rama Ramani, segenap pengurus yayasan ataupun Karakasaba, Wihara Samagi Wirya, Bapak Ibu serta upasaka upasika sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, Minggu 14 Agustus tahun 2022, ya kita berkumpul bersama di tempat ini, tentunya memiliki tujuan yang sama, pemikiran yang sama, yaitu dalam melakukan perbuatan baik. 3 hari lagi tentu kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berkenan tentang tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini, berkenan tentang perlindungan yang sejati. Tidak menutup kemungkinan, banyak orang mencari sebuah perlindungan, entah itu pergi ke tempat-tempat yang dianggap sakral, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, bahkan melakukan suatu ritual, pemujaan, memberikan persembahan berbagai macam, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhannya secara psikologis untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman. Tidak sedikit pula membawa jimat, ya, membawa alat-alat yang dianggap, wah ini bisa menjadi penangkal terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Saya memiliki pusaka yang bisa menghalau hal-hal buruk datang dalam kehidupan saya. Karena kita tinggal di Indonesia yang memiliki berbagai macam tradisi dan budaya, nah hal tersebut tidak terlepas di dalam kehidupan sosial kita. Tetapi sekarang bagaimana kita menyikapi kondisi demikian jikalau kita melihat dari sudut pandang Dhamma, ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu serta saudara sekalian, perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya perlindungan ini ada dua macam. Perlindungan secara internal dan perlindungan secara eksternal. Nah, kenapa kita mencari suatu perlindungan? Itu adalah tujuannya untuk menghalau rasa takut, kekhawatiran yang sewaktu-waktu muncul di dalam arus kesadaran kita. Sepertinya ini banyak mahasiswa ya. Nah, kalau para mahasiswa misalnya sudah dekat dengan ujian, ya, ujian semester, pasti akan muncul ketakutan, kekhawatiran, aduh, jangan-jangan nanti bisa tidak ya saya menjawab soal-soal yang ada. Apakah Anda akan mampu menjawab hanya sekedar berdoa saja? Tentu tidak. Atau Anda mampu menjawab soal hanya dengan menggunakan kalung nanti di bawah ketika ujian? Tidak. Justru Anda lah yang harus berusaha, belajar dulu. Dari materi yang didapatkan Anda pelajari, maka ini menjadi senjata Anda untuk menghadapi ujian, untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, begitu pula ketika kita dihadapkan dengan persoalan hidup, apakah hanya sekedar berdoa saja mampu menyelesaikan masalah yang ada? Tidak. Di dalam Ita Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyampaikan kepada Anathapindika bahwa jikalau memang hanya dengan sekedar berdoa, maka apa yang diharapkan bisa menjadi kenyataan. Maka di dunia ini tidak ada orang miskin. Tidak ada orang sakit-sakitan. Ya, semua pasti menjadi orang yang kaya, toh? Semua menjadi orang yang sehat. Oh, ternyata dari sekian banyak harapan dan keinginan manusia, itu tidak bisa terbentuk, tidak bisa terwujud hanya sekedar berdoa. Oh Buddha, entengkan jodoh saya supaya tahun ini saya punya pasangan. Tidak bisa juga kalau Anda tidak mau berupaya. Oh Sang Buddha, berikanlah jalan yang lapang dalam bisnis saya sehingga saya menjadi orang yang sukses. Tidak bisa. Hanya saja damai yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bisa menjadi pedoman kita. Cara laku kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga ketika kita mengimplementasikan Dhamma itu, inilah yang sejatinya akan menuntun kita pada kebahagiaan memperoleh kesuksesan ataupun mendapatkan pasangan di dalam hidup. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu ada.
Ya, semisal kita ingin membuat suatu perlindungan di dalam keluarga kita. Bagaimana agar keluarga saya ini menjadi harmonis, damai, dan bahagia. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menemukan di dalam Diga Janusutta. Ya, ini bagian dari anggota Nikaya kelompok 8. Ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan keharmonisan, kesejahteraan di dalam kehidupan keluarga saat ini. Tidak menutup kemungkinan pula suami istri ini memiliki keinginan, semoga nanti di kehidupan akan mendatang saya selalu dengan pasangan saya. Itu juga ada landasan-landasan apa yang semestinya orang ini perlu lakukan. Nah, semisal seseorang menginginkan agar terlindungi keluarganya, terhindar dari masalah, percekcokan di dalam rumah tangga, ya kendati pun masalah selalu ada, bukan berarti ketika masalah muncul perceraian sebagai solusinya, tidak. Tetapi di sini bagaimana seseorang berupaya agar memiliki hubungan yang baik di dalam keluarganya, harmonis, damai, dan bahagia. Nah, maka seseorang ini harus memiliki yang namanya utana sampada. Ya, memiliki inisiatif, memiliki kemauan untuk bekerja. Sebab di dalam hidup berumah tangga, bermodalkan cinta saja ternyata tidak bisa bahagia loh. Benar nggak? Benar apa enggak? Anda pesan GoFood, apakah bisa? Pak, saya bayar dengan cinta ya. Marah tukang GoFoodnya ya kan. GoPay aja isinya bukan cinta atau ya, ada nominal-nominalnya. Nah, maka di dalam berumah tangga, ekonomi itu sebagai pendukung juga. Tanpa ada materi, sulit juga suatu hubungan rumah tangga ini bisa bahagia. Nah, jadi selain spiritual, materi pun Anda harus cukupi sebenarnya. Maka seseorang ini juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Cintailah pekerjaan itu. Pekerjaan apapun itu jika dicintai, nah maka seseorang akan bersemangat ya dalam melakukan pekerjaannya, memiliki perhatian, penuh kesadaran terhadap apa yang dilakukan. Nah, setelah memperoleh, dia bekerja, ada yang dia dapatkan, nah maka dia menyimpan apa yang diperoleh itu. Karena dalam hidup ini ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang tak terduga. Nah, sewaktu-waktu ya kita membutuhkan modal, ada simpanan yang bisa digunakan. Kemudian ada persahabatan yang baik dan juga kehidupan yang seimbang. Nah, 4 hal ini sebenarnya bisa menjadi landasan suatu hubungan keluarga ini bisa harmonis, damai, dan bahagia. Itu secara duniawi. Tapi kalau secara spiritual, nah maka suami istri ini harus memiliki keyakinan yang setara, sila yang setara, kedermawanan yang setara, dan kebijaksanaan yang setara. Nah, maka ketika melihat kondisi tersebut, apa yang diajarkan Sang Buddha, jika kita menjadikan hal tersebut menjadi pedoman dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka suatu jaminan, kepastian dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Anda bisa harmonis, damai, dan bahagia. Jadi tidak hanya fokus terhadap kebutuhan duniawi, secara materi tercukupi, Anda juga harus mencukupi secara spiritual. Nah, secara spiritual ini fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Agar kita memiliki mental ini kuat dalam menghadapi problem kehidupan. Jangan sedikit-sedikit begitu dihadapkan masalah, nangis, curhat di Facebook ya. Kalau ada masalah dengan pasangan, sedikit-sedikit buat status di WhatsApp. Mengundang perhatian yang lain. Hati-hati. Begitu kita merasa galau, merasa sedih, woi banyak malaikat dadakan. Woi kamu kenapa? Bla 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 bla. Pasangannya disalahkan, seakan dia ini paling baik nih. Ya. Jadi hati-hati. Maka kebutuhan spiritual ini bisa membuat cara pandang kita berbeda dalam melihat kehidupan. Tidak selalu kesulitan yang datang dalam diri kita ini disebabkan oleh 100% orang-orang ada di luar kita, tidak. Ternyata masalah itu datang juga dari cara pandang kita melihat kondisi itu. Nah, maka dalam hal ini, sekarang bagaimana kita membuat perlindungan bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, maka ada suatu percakapan antara Ratu Malika dan Raja Pasenadi. Ketika ditanya oleh Raja Pasenadi, wahai ya Dinda lah istilahnya ya, siapa kira-kira orang yang paling Anda cintai di dalam kehidupan ini? Wahai Raja Pasenadi pasti berharap toh, saya pasti yang paling dicintai Ratu Malika ini. Nah ternyata jawaban tak terduga disampaikan oleh Ratu Malika. Sesungguhnya
orang yang paling dia cintai adalah dirinya sendiri. Wah, kalau orang memahami cintanya sekedar cinta, pasti marah toh. Egois sekali Ratu Malika ini. Saya sebagai pasangannya kok tidak dicintai. Tidak demikian. Jika kita melihat secara spiritual, maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, dia akan mengarahkan dirinya dalam hal-hal kebaikan. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri, dia sudah bisa menyelami sisi kehidupan. Sebagaimana saya tidak ingin disakiti, maka dia tidak akan menyakiti orang lain. Maka kalau ada di dalam hubungan pasangan masih ada yang menyakiti pasangannya, sejatinya orang tersebut belum mencintai dirinya sendiri. Karena ada di dalam Dhammapada menyebutkan, sebelum buah kama buruk ini matang, maka orang menganggap manis. Tetapi begitu hasil dari kama buruknya ini matang, dia merasakan pahitnya penderitaan. Jadi kan banyak orang berpikir bahwa berbuat jahat kok enak-enak saja, masih happy-happy saja. Kan belum waktunya toh. Kalau sudah waktunya berbuah, tidak ada alasan seseorang menghindar dari akibat perbuatan buruk tersebut. Nah maka ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, lantas menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, memunculkan pemikiran yang negatif, ucapan kita buruk, perbuatan kita buruk, kita menghindari hal-hal demikian. Ini wujud daripada kita mencintai diri sendiri. Inilah yang menjadi pelindung bagi diri kita. Ya kendati pun Anda memiliki pengawal semisalnya, baru kasus-kasus yang sedang tenar kan, ya. Kendati pun punya banyak pengawal ini, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Akan tiba waktunya ketika kebenaran terungkap, ya sudah akan memetik buah daripada akibat perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Nah, maka pada suatu ketika Raja Pasenadi ini ketika di Sawati itu pergi ke suatu hutan melakukan sebuah kontemplasi yang melihat diri ke dalam. Merenung sejenak. Kira-kira siapa sebenarnya yang menjadi pelindung sejati bagi seseorang? Seseorang yang seperti apa yang dikatakan terlindungi dan seseorang seperti apa yang dikatakan tidak terlindungi. Nah, melalui kontemplasi yang dilakukan, akhirnya muncul sebuah pengetahuan. Kling, wah Raja Pasenadi mengetahui ternyata. Oh, bagi seseorang yang mengarahkan pikirannya dengan baik, ucapannya dengan baik, dan perbuatannya dengan baik, maka orang tersebut sejatinya dikatakan terlindungi. Tetapi bagi seseorang yang pikirannya buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, sesungguhnya orang ini tidak bisa dikatakan terlindungi. Karena apa? Sekarang kita lihat dari sisi perlindungan internal dan eksternalnya bagaimana. Oke, jika seseorang ini memiliki pasukan bergajah, berkereta, oh satpam banyak di rumah. Secara eksternal mungkin Anda terlindungi, tetapi secara internal belum tentu. Secara internalnya bagaimana? Ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah. Ini terkadang kan menghantui dalam arus kesadaran kita, toh. Tidak menutup kemungkinan kita pernah melakukan kesalahan di masa lampau, ketika duduk sendiri, bahkan sebelum tidur, secara alami, memori alam bawah sadarnya muncul ke permukaan. Wah, jadi sedih, ingat masa lalu, berkat perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Ada yang pernah demikian? Pasti ada ya. Jujur tidak jujur pasti ada. Jika kalau kita memang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, hal tersebut bisa muncul. Jangan hanya ketika latihan meditasi duduk. Saat Anda sendiri saja. Ketika pikiran Anda sudah mulai kembali ke diri sendiri, toh, nah itu secara alami dia muncul nih. Memori-memori, ingatan-ingatan di masa lalu muncul. Nah terkadang itulah yang menyiksa batin seseorang. Dia belum mampu berdamai dengan kesalahan masa lalu, sangat sulit untuk menerima kehidupan sekarang. Nah maka dalam hal ini ketika seseorang mampu mengarahkan dirinya dengan baik, ya kita sekarang pelajari pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran ini condong dia kembali ke masa lalu. Bahkan sering membuat rencana-rencana, harapan, ya, berimajinasi tentang masa depan. Bagi yang muda-muda mungkin pernah nih, sudah teleponan, cerita-cerita tentang masa depan, ujung-ujungnya jadi mantan kan? Ada demikian? Nah, terkadang memori-memori demikian tuh sering muncul dalam arus kesadaran kita. Nah, maka ketika Bapak Ibu Saudara sekalian bermeditasi, itu jangan heran. Kenapa kok pikiran ini sering sekali bergejolak. Hal-hal yang lampau ini muncul ke permukaan. Sebenarnya itu adalah proses untuk pembersihan. Pembersihan pikiran kita.
beban-beban mental di masa lalu, kesalahan-kesalahan di masa lalu begitu muncul, bagaimana reaksi batin kita menyikapi hal demikian? Apakah kita menyikapi, merespon dengan negatif, semakin kuat penderitaan yang Anda rasakan. Tetapi begitu Anda mempelajari Dhamma, oh tahu cara menyikapi hal demikian, Anda akan mampu menerima, oh ini masa lalu. Kehidupan saya saat ini, tidak di masa lalu. Tidak lagi muncul penghakiman bahwa saya terlalu salah dalam hidup. Ya, tidak menghakimi diri sendiri terlalu bodoh saya di masa lalu, tidak. Justru dengan kita mempelajari Dhamma, begitu berbagai macam bentuk pemikiran yang muncul arus kesadaran kita, oh ini masa lalu. Awalnya mungkin kita takut, kita khawatir, bahkan ada yang sedih, menangis sampai secara tidak sengaja air matanya terjatuh. Itu hal yang alami. Karena ini sebuah proses untuk membersihkan beban-beban mental, ya, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, maka beruntung sekali kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bermeditasi, ini untuk mengenali pikiran. Karena tidak mungkin orang di luar ini akan mampu menjaga, menjadi pelindung dari pikiran kita sendiri, tidak bisa. Kita sendirilah yang memiliki pengendalian terhadap pikiran itu. Nah, biasanya dulu ya, saya masih ingat, sama Gi Wiryani punya biasanya jadwal rutin meditasi. Itu malam apa ya? Malam Kamis. Masih berjalan kan? Oh, sekarang kan sudah selesai pandemi nih, bisa dong ya diatur jadwal lagi. Apalagi bantu nih para mahasiswa nih, mereka punya waktu untuk relaksasi ya. Mereka bisa ke wihara, meditasi bersama, itu baik sekali sebenarnya. Ini untuk membuat hidup kita lebih seimbang. Kalau kita tidak melakukan meditasi, latihan meditasi, banyak sekali hal-hal di luar ini kan masuk dalam diri kita toh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, jika hal ini tidak bisa kita olah secara baik, emosional kita tidak baik, banyak sekali yang mudah frustasi, stres. Nah, maka Anda butuh yang namanya latihan meditasi. Meditasi ini bukan hal yang membosankan, justru menyenangkan loh. Jikalau kita tahu nih, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Banyak orang kadang tertekan, meditasi ini fokus sekali. Meditasi itu membuat kita rileks. Nah, maka sebelum meditasi ya, kita itu perlu melakukan pengamatan terhadap tubuh, kaya Vipassana. Ubun-ubun, sadari, rileks. Kepala, sadari, rileks. Kening, sadari, rileks. Sampai dengan ujung kaki kita. Kita melakukan pengamatan dengan seksama. Ketika tubuh badan jasmani ini sudah rileks, baru kita mencoba mengamati batin kita. Dari pikiran ya. Nah, pikiran ini agar tidak liar ke masa lalu ataupun ke masa depan, yang kita tegakkan apa? Perhatian penuh kesadaran. Ya. Jadi kita belajar untuk hidup seutuhnya di sini dan saat ini. Ini cara kita untuk mengolah emosi loh. Maka dalam hidup ini, ketika intelektual seseorang terpenuhi, secara emosional terpenuhi, secara spiritual terpenuhi, maka dia akan mudah menyesuaikan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, utamanya teman-teman yang muda-muda ini, jika hanya fokus terhadap intelektual, Anda abai dengan emosional, maka wajar. Anda mudah marah-marah, tersinggung, ya, sedikit-sedikit sakit hati, karena emosionalnya belum diolah. Bagaimana untuk mengolah emosionalnya? Ya, Anda belajar spiritual, toh. Bagaimana sekarang mempelajari batin. Nah, jadi seseorang bisa dikatakan terlindungi manakala dia mampu mengenali pikirannya terlebih dahulu. Nah, di dalam mengelola pikiran ini, ya ini kan memiliki hubungan dengan batin. Nah, batin ini terdiri dari apa? Perasaan, ya, wedana, persepsi, sanya, sangkara, bentuk-bentuk pikiran, dan winyana, kesadaran. Nah, dalam meditasi kita mencoba mengenal 4 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga begitu kita dihadapkan dengan kehidupan nyata, bahagia kita tidak larut dalam kebahagiaan itu. Sedih pun kita tidak terlalu terseret dalam kesedihan. Kita memiliki batin yang seimbang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terkondisi kan tidak kekal nih. Bahagia tidak melulu bahagia loh. Akan ada waktunya terjadi perubahan, emosional berubah, kita merasakan penderitaan. Tapi kita tahu piawai bagaimana cara mengolah perasaannya. Nah, jadi begitu kita mempelajari bagaimana kerja pikiran kita ya secara spiritual melalui latihan meditasi, itu membuat hidup kita lebih tenang, damai, dan bahagia. Nah, karena jikalau kita hanya terlalu fokus terhadap pencapaian duniawi, abai terhadap spiritual, fungsinya spiritual ini apa sih sebenarnya?
itu berfungsi untuk kita memiliki ketahanan mental yang baik. Karena tidak mudah loh. Kalau kita dihadapkan dengan perpisahan, tidak sedikit orang baru mampu menerima kehilangan, mampu menerima perpisahan. Banyak orang yang larut dalam kesedihan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Seharusnya saya juga belum berbakti ke orang tua saya, bla 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 segala macam. Penghakiman terjadi. Nah, maka cara pertama seseorang menciptakan perlindungan bagi dirinya sendiri adalah mengarahkan pikirannya dengan baik. Ya, bagaimana untuk mengarahkan pikiran dengan baik? Ya, kita latihan meditasi dalam sesekali waktu, ya dalam kehidupan sehari-hari ya mindfulness sebenarnya. Sadar, kita memiliki perhatian penuh kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Ketika Anda di kampus, dosen sedang menjelaskan, berikanlah perhatian penuh kesadaran terhadap apa yang disampaikan oleh dosennya. Sehingga Anda mendapatkan manfaat yang real, manfaat yang sesungguhnya dari kehadiran kita dan kehadiran dosen yang ada. Ya, saat ini misalnya Anda mendengarkan saya ceramah, ya Anda harus hadir seutuhnya sebenarnya. Mengarahkan diri Anda dengan baik, memiliki perhatian penuh kesadaran terhadap apa yang saya sampaikan. Karena tidak menutup kemungkinan nih, tubuh badan jasmaninya di sini, perhatiannya di luar sana. Nanti saya mau ke gacuan lah setelah dari sini misalnya ya. Nanti saya mau kemana lah. Sudah ada rencana-rencana lagi. Belum mengarahkan perhatian penuh kesadarannya ada di tempat ini. Nah, inilah seninya. Seninya kita mengolah pikiran kita. Nah, lalu yang kedua, untuk menciptakan perlindungan, ya berdasarkan dari Atara Kita Sutta ya, Samyutta Nikaya kelompok 3, Sutta kelima yang tadi perenungan dari Raja Pasenadi kan, orang yang mengarahkan pikiran dengan baik, ucapan dengan baik, dan perbuatannya dengan baik, itulah sejatinya dikatakan terlindungi. Nah, sekarang bagaimana nih kita menjaga ucapan kita dengan baik? Orang yang mampu berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi, piawai dalam menjaga tekanan dan intonasi suaranya, ketika ada perselisihan pun, dia tidak sampai memunculkan kata-kata kasar. Di salah satu sutta, ya Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang ini terlahir, dia sudah membawa kapak dalam mulutnya. Biasa kan kita sering mendengar istilah kan, mulutmu harimaumu. Hal yang serupa sebenarnya bermakna di situ. Jika seseorang tidak piawai menjaga lisan, ini bisa mengundang masalah loh. Nah, maka penyakit, masalah, problem, kesulitan dalam hidup itu bisa terjadi dari dua hal. Jika bukan sesuatu yang masuk dalam mulut kita, itu terjadi karena sesuatu yang keluar dari mulut kita. Masalah kesehatan semisal, kita tidak memiliki pengendalian diri terhadap makanan. Semua dimakan. Nah, ternyata kita punya salah satu bibit-bibit penyakit nih. Begitu terkontaminasi dengan makanan ini ternyata membuat penyakitnya menjadi akut. Bisa menimbulkan masalah dengan kesehatan jika kita tidak piawai menjaga diri ya. Nah, sesuatu yang keluar dari mulut kita, ya ucapan kasar. Sudah janji tapi tidak ditepati. Misalnya kan ya, kita di Indonesia nih jam 9 nanti acaranya ya jam 9.30 misalnya. Kebiasaan buruk yang dibiasakan yang menjadi kebiasaan yang kurang baik sebenarnya. Ya jika memang jam 9 sudah perkara 1 2 3 orang ya sudah mulai ya. Itu untuk melatih konsistennya kita ya terhadap waktu. Nah, maka menjaga ucapan ini penting. Nah, semisal dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga atau sedang memiliki pasangan, bertengkar nih. Woi, kata-kata kasar. Saya seperti ini karena saya cinta terhadap kamu. Bullshit itu ya. Ketika ada kemarahan, kebencian, orang marah berkata-kata kasar itu kan cerminan dari kebencian toh. Tidak ada bentuk kesadaran yang sama muncul pada waktu yang bersamaan. Maka ketika seorang marah lalu alasannya, saya begini karena saya cinta sama kamu, tapi kamu ditempeleng. Wah, itu bullshit itu pembenaran sebenarnya. Pembenaran ya, oh berarti pacar saya kasar karena dia cinta sama saya. Tidak. Kalau secara abhidhamma ya, ketika arus kesadaran kemarahan muncul, itu tidak ada cinta. Banyak kan ya, misalnya tidak terkendali nih, saking marah terhadap pasangannya, entah piring melayang lah, tapi dalilnya apa? Saya begini karena saya cinta kepada kamu. Wah, itu pembenaran sebenarnya. Secara dhamma, tidak ada kesadaran muncul secara bersamaan. Kemarahan itu kan kesadaran kurang baik. Cinta itulah kesadaran yang baik. Ini tidak bisa muncul secara bersamaan. Karena apa? Segala sesuatu yang muncul ada yang lebih dominan. Nah, maka kalau
Dalam kehidupan sehari-hari, jika menemukan hal demikian, itu pembenaran ya. Orang mengatakan dia kasar, dia marah, wah keluar kata-kata buruknya. Tapi di akhir dia mengatakan, saya begini karena saya cinta kepada kamu. Tidak. Itu hanya pembenaran ya. Nah, maka penting sekali untuk menjaga lisan kita. Jika kita tidak piawai menjaga lisan, kadang ini menjadi masalah dalam hidup kita. Banyaklah kita temukan kasus-kasusnya. Penceramah-penceramah, ya, pendakwa-pendakwa yang tidak mampu menjaga ucapan sendiri, ternyata bisa mengundang masalah dalam kehidupannya. Nah, maka kita perlu berhati-hati. Jikalaupun teman kita memiliki kesalahan, ingat, jangan menegur di tempat umum. Kalau kita menegur di tempat umum, itu bukan menasihati, tetapi membuat malu teman sendiri ya. Jadi harus tahu tempat, tahu sikon. Nah, itu kan juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga lisan. Nah, lalu membuat perlindungan dengan cara memiliki pengendalian terhadap perbuatan. Nah, maka ketika kita mempelajari Dhamma, perbuatan buruk apa sih yang muncul melalui badan jasmani? Pencurian, tindakan asusila, ya. Kemudian menyakiti makhluk hidup. Itu terjadi karena badan jasmani. Minum-minuman keras, itu dilakukan melalui badan jasmani. Nah, maka ketika kita memahami hal demikian, bagaimana sekarang kita piawai? Kendati pun ada masalah, tidak selalu minum minuman keras sebagai solusi untuk alasan menenangkan pikiran, tidak. Ya, karena kan banyak tuh kehidupan di lapangan, di tengah masyarakat karena banyak masalah, frustasi, cari minuman yang beralkohol biar tenang Bante. Kadang coba-coba untuk obat-obatan terlarang. Akhirnya apa? Terseret, terjerat dalam minum-minuman dan obat-obatan terlarang. Itu hal bukanlah sesuatu solusi ketika Anda mendapatkan masalah. Nah, maka ketika Bapak Ibu Saudara-saudara kalian mempelajari Dhamma, sesungguhnya perlindungan itu muncul dari dalam diri kita. Kendati pun tadi mengatakan bahwa Budang saranang gacami, Damang saranang gacami, Sanggang saranang gacami, Dutyapi tatyampi. Apakah benar-benar Buddha itu melindungi kita? Jika kita sendiri tidak memiliki perbuatan baik, melanggar norma-norma agama, kesusilaan, tentu Buddha tidak akan melindungi kita. Lalu apa tujuannya Bante kita menyatakan berlindung kepada Buddha? Dalam diri kita ini sebenarnya ada benih-benih kebudaan. Salah satunya sebagai sifat walas asih yang dimiliki oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Dalam tubuh badannya jasmani, dalam arus batin kesadaran kita ini ada meta, ada karuna, ada mudita dan ada upeka. Hanya saja sekarang bagaimana benih-benih ini bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menumbuh kembangan hal demikian, sudah pasti jaminan Anda pasti terlindungi. Anda berlindung kepada Dhamma, tetapi kita tidak menjalankan Dhamma dengan baik, ya kemustahilan ya, kita terlindungi dari hal-hal yang buruk. Nah, maka maksud daripada berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan ucuk-ucuk mereka ini memayungi kita, membentengi kita dari masalah-masalah itu, tidak. Tetapi bagaimana kita bergerak, ya, memiliki keyakinan penuh terhadap Sang Buddha, menjalankan Dhamma yang diajarkan beliau, lalu Sangha-Sangha ini adalah orang-orang yang membuktikan Dhamma itu. Banyak para Arya Sangha yang terbebaskan dari kesulitan hidup karena menjalankan Dhamma itu dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menciptakan perlindungan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi kita tahu sekarang ya, perlindungan itu tidak hanya kita bangun dari sisi eksternal. Anda punya rumah mewah, wajar, temboknya harus tinggi-tinggi, bahkan berduri ya, berkawat. Itu kan untuk membuat perlindungan secara eksternal toh, menghindari maling ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan memasang CCTV banyak-banyak, itu kan hanya untuk perlindungan eksternal. Tetapi perlindungan yang internal ini sekarang, sudahkah kita bangun perlindungan internal itu ya untuk menghalau rasa takut, kekhawatiran, kecemasan yang ada di dalam diri kita. Ya sebagai contoh saja, 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi. Tidak sedikit orang loh ya, banyak ketakutan, kekhawatiran muncul dalam dirinya toh. Tetapi kalau dia mau berlatih, di saat terjadi pandemi itu, dia kembali ke kehidupan yang sejatinya maunya kembali kepada dirinya sendiri. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari napas? Napas masuk dan napas keluar. Ketika Anda, bukan ketika duduk meditasi bersilanya, tidak. Ketika Anda duduk santai, misalnya Anda mampu menyadari napas masuk, keluar, Anda sudah menciptakan kedamaian di dalam diri. Bahkan mungkin
yang memiliki kebiasaan menunggu, menunggu nih hal yang membosankan. Sebagian orang mungkin setuju ya, bahwa menunggu ini hal yang membosankan. Tetapi bagi kita yang tahu cara menghargai keadaan, sebenarnya menunggu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Loh kok bisa? Bisa. Satu, ya dengan mencoba untuk menyadari napas. Daripada pikiran kita menggerutu toh, aduh sudah jam segini kok nggak datang, jengkel, marah. Kita duduk santai. Menarik napas damai, mengembuskan napas bahagia. Damai, bahagia, damai, bahagia. Anda bisa buktikan sendiri nantinya. Lalu yang kedua, menunggu itu bisa menimbulkan pengertian dan kesabaran. Nah, kita tahu, wah ternyata menunggu ini membosankan ya. Jangan sampai di kemudian hari Anda ditunggu oleh orang lain. Karena kan Anda mengalami sendiri toh. Jadi muncul pengertian, wah ternyata menunggu ini tidak enak loh. Berupayalah menjadi orang yang tepat waktu. Jadi ketika janjian jam segini ya Anda harus menepati waktunya dengan baik. Kesabaran. Nah, seringkali kan banyak orang yang tidak sabar toh ketika menunggu. Maka dikatakan bahwa menunggu ini membosankan. Nah, maka ketika Anda tahu caranya menghargai keadaan, Anda bisa menumbuhkan kesadaran ya, hidup berkesadaran, duduk santai rileks ya, sadari napas masuk dan keluar. Tidak mesti tutup mata kok ya, sadari saja. Saya menarik napas damai, mengembuskan napas bahagia. Memunculkan pengertian. Wah ternyata sudah 30 menit kok belum datang-datang. 1 jam belum datang-datang ya. Ternyata menunggu itu tidak enak. Jadi ke depannya jangan sampai menjadi orang yang ditunggu. Karena kan kita sudah tahu, sudah paham. Ya. Menumbuhkan kesabaran tujuannya agar apa? Tidak menimbulkan kemarahan, kejengkelan. Oh, daripada Anda marah, jengkel, malah menyiksa batin Anda sendiri kan? Gerutu, tiba-tiba diem-dieman dengan temannya karena saking jengkelnya, menunggu lama. Nah, maka dalam hal ini, sekarang kita sudah paham. Oh, ternyata perlindungan sejati itu kita sendirilah yang membentuk. Nah, bahkan sebagai penutup ya, uraian dhamma saya pada kesempatan kali ini, bahkan ketika kematian tiba, orang tua tidak bisa menjadi pelindung kita. Teman tidak bisa. Harta kekayaan tidak bisa. Justru yang menjadi pelindung kita adalah segala bentuk perbuatan baik yang pernah kita lakukan di dunia. Nah, maka seseorang tatkala menjelang kematian tiba, gambaran-gambaran memori dari masa lalu ini muncul. Secara psikologis pun disebutkan 7 menit menjelang kematian seseorang ini, dia melihat gambaran-gambaran kehidupannya. Nah, maka wajar kok ada orang yang sudah mendekati kematian teriak-teriak. Aduh, jangan. Awas ada api, awas ada senjata. Itu sebenarnya tanda kama. Hasil daripada perbuatan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Ya. Nah, maka ini penting bagaimana juga membuat perlindungan dalam diri dalam artian jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan. Agar nanti yang muncul tanda kama menjelang kematian ini adalah tanda-tanda kama yang baik. Oh, yang muncul parita, bagus. Yang muncul rupang Buddha, bagus ya. Yang muncul ketika Anda berdana makanan itu bagus. Ini tanda kama yang baik. Tetapi nanti yang muncul ini seperti pisau ya, kemudian obat-obatan, minum-minuman segala macam, ini tanda kama yang kurang baik. Nah, sehingga wajar dalam kehidupan nyata kita bisa melihat mungkin kita punya saudara tuh, punya teman, sahabat, ketika menjelang kematian, dia teriak-teriak Bante. Dia tidak tenang sekali. Ya, kita bisa memprediksikan sebenarnya pasti setelah dia kematian tiba, dia kesadaran penyambung kehidupannya, dia terlahir di alam yang kurang bahagia. Nah, maka dengan Bapak Ibu datang ke wihara, meluangkan waktu ya, ini adalah tujuannya untuk membangun perlindungan juga sebenarnya di dalam diri. Ketika Anda bernamaskara, Anda melatih diri Anda menjadi pribadi yang rendah hati. Tanpa Anda mau menghormati orang lain, ego kita semakin tinggi. Tapi karena kita mau berlatih bernamaskara, mau menghormati yang patut dihormati, terbentuklah mental arus batin kerendahan hatian kita. Jadi kita terbuka, mau menerima ajaran, mau menerima masukan dari orang lain. Ketika Anda membacakan parita, itu adalah ucapan-ucapan yang indah. Sabda-sabda Sang Buddha. Nah, begitu Anda mau berlatih meditasi, Anda mulai mencoba mengenali pikiran sendiri. Oh, ini masa lalu. Oh, ini tentang masa depan. Tarik, sadari kembali, hadir seutuhnya di sini dan saat ini. Inilah kehidupan yang nyata. Ketika kita mampu tersenyum dengan kehidupan yang nyata, kebahagiaan akan selalu menyertai kita.
Ya baik, terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pengingat bahwa membangun perlindungan tidak hanya membangun perlindungan di luar, tetapi kita mampu membangun perlindungan dari dalam untuk menjaga pikiran kita, ucapan dan tingkah laku kita. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat, menambah pengetahuan Anda di dalam Buddha Dhamma. Semoga Anda semua senantiasa maju di dalam Dhamma, senantiasa terberkahi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Karuna Silo. Semoga membawa kebahagiaan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya adalah Dhamma kita, lalu dilanjutkan dengan pengumuman. Tolong dibantu membagi kertas lagu Himna Samaggi Wiryanya. Sudah ada. Teksnya apa ada di layar atau perlu bagi kertas? Ya, kalau bisa setiap hari Minggu kita latihan lagu ini supaya semakin semangat, dan juga lagu ini diciptakan oleh Mendiang Gabriel Mado, guru paduan suara kita. Ya, silakan di next. Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaggi Wirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samaggi Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samaggi Wirya tetap jaya.
Yayasan Samagiwiria tetap jaya. Oke, sudah. Ini lagu. Ya, lalu pengumuman untuk besok dan hari Selasa ada dana makan untuk Yang Mulia Wiwitarato. Yang Senin dana makan pagi dan dana makan siang. Yang Selasa cuma dana makan pagi saja. Lalu minggu depan puja bakti akan diisi oleh Romo Susianto. Ya, namanya agak susah disebut secara online Zoom. Ya. Lalu tanggal 28 Agustus ada upacara patidana. Bagi yang ingin berpartisipasi mendaftarkan nama-nama leluhurnya bisa info ke saya atau ke kontak person yang tertulis di formulir, di flyer. Lalu nama-nama yang saya sebut bisa maju untuk mempersembahkan puja dana. Yang pertama Bapak Teddy Iskandar, Karuniko, dan Saudari Maya. Ya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ya pada kesempatan ini sudah banyak melakukan perbuatan baik. Ya bagi yang menuang air ataupun yang tidak memiliki tugas yang sama. Ya bagi yang tidak menuang air tetap bersikap anjali, arahkan perhatian, murni, penuh kesadaran, beraspirasi. Ya semoga kebajikan-kebajikan yang dilakukan senantiasa mengkondisikan kebahagiaan, kesejahteraan, usia yang panjang, dan kemakmuran. Ya bagi yang menuang air, silakan dituang secara perlahan sembari dibacakan Anumona Gata dan syair pelimpahan jasa. Iya tawariwaha pura pare purendesa garang ewa mewa itu dinang beta nang ubakapati ecetang baditang tumhang kipa mewa samenjatu sabe purendo sangga bajando banaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo viwajando sambarogo vinasato matem bawa Tuantara yo sunggede gayo kom bawa abiwa dana sele sanica woda pacayeno cataro dhamma wadande ayu wano sukang balang. Dilanjutkan dengan pemercikan air parita. Jaya.
So timbawantu timbawatu sa bamanggalang rakantu samba dewata sabba dhammanubha wena sada soti bhavantu te bhavatu sa bamanggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bawena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, para umat sekalian bisa bertumbuh lutut di luar asananya. Kita memberikan penghormatan kepada Bante. Okasa wandami Bante. Abiwadana silisa nicang uda pacaino. Cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumbuh lutut dan bersikap anjali karena Yang Mulia Karunasilo akan meninggalkan Dhamma salah. Silakan bisa duduk kembali. Silakan dibuka buku Parita halaman 122. Ya, setelah membacakan Parita, bermeditasi, memohon 5 sila, mendengarkan Dhamma Desana, tibalah saatnya kita melengkapi kebajikan kita dengan melakukan pelimpahan jasa dengan pembacaan Parita Patidana. Anda mayang batidanang karomase punya sidhani kathasa yananya nikatani me tesang cabakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piaditawa anye majata werino sata titan dilokasming tebo majatuyo nika pance kajatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidana me anumodhantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dina naponyanang anumodhana hetuna Sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema badan capa pontu tesa sasi jatang subhang. Kita bacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga,
yakni pada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Bedang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.